Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Bersama saya, Urip Daryanto akan melaporkan proses pemadaman api di sumur minyak di Duku Gundono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorjo, Blora oleh tim gabungan. Seperti diketahui, kebakaran sumur minyak di Desa Gandu yang dikelola masyarakat tersebut terjadi Minggu 17 Agustus 2025 siang sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dan merenggut 3 korban jiwa. Suasana duka benar-benar menyelimuti Dukuh Gendono pasca terjadinya kebakaran sumur minyak. Berikut korban meninggal di peristiwa itu, masing-masing atas nama Tanek 60 tahun, Sureni 52 tahun, dan Wasini 50 tahun. Tidak hanya itu, di peristiwa itu juga ada 2 korban luka lainnya, yakni Yeti bersama anak balitanya yang saat ini tengah menjalani perawatan intensif di RS Sarjito, Yogyakarta, dan diinformasikan dalam kondisi kritis. Selain menelan korban jiwa, kebakaran juga mengakibatkan 1 rumah rusak berat dan 3 rumah rusak sedang. Sejumlah ternak, diantaranya 6 ekor sapi dan 3 ekor kambing, berhasil diungsikan. Pemirsa, sehari sebelumnya saat rapat koordinasi di ruang pertemuan Setda, sudah dibahas bahwa tim gabungan dari Pertamina, PPSDM, Pemadam Kebakaran Satpol PP dan BPBD menjadwalkan akan berupaya melakukan pemadaman api di kebakaran sumur minyak di Desa Gandu, Jumat 22 Agustus 2025, hari ini. Untuk memadamkan api tersebut, dibutuhkan sekira 247.000 liter air. Seperti disampaikan Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Blora Mulyowati, usai rapat penanganan kebakaran sumur minyak yang dipimpin Bupati Arif Rohman, Kamis 21 Agustus 2025. Informasi di lapangan, kebutuhan air itu bukan berarti yang akan dipakai untuk memadamkan api di sumur minyak itu. Jelasnya, sudah ada metode dan bahan tertentu untuk memadamkan api. Sementara itu, Field Manager Pertamina EP Field Cepu, Dodi Tetra Ahmadi, melalui Superintendent Health, Safety, Security, and Environment Pertamina EP Field Cepu, Indra Firmanodin, mengatakan air tersebut akan disemprotkan selama 2 jam non-stop. Selain air, diperlukan pula bahan-bahan lainnya untuk memadamkan api. Untuk itu, pihaknya meminta dukungan personel gabungan. Untuk pemadaman itu, selain personel dan mobil pemadam kebakaran, sejumlah alat berat juga akan dikerahkan. Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora telah membuka jalan akses alat berat untuk memadamkan api. Bupati Arif berharap upaya pemadaman tersebut membuahkan hasil. Bekerja keras pemirsa. Jelang pemadaman, seperti dilaporkan reporter Blora TV, Muhammad Nur Habib, langsung dari lapangan. Jumat tanggal 22 Agustus 2025, kobaran api memang sudah mengecil. Tampak sejumlah petugas gabungan akan memadamkan api sejak pagi lalu lalang untuk menyiapkan segalanya, mulai peralatan dan seragam safety. Mereka, para petugas gabungan itu, di sela-sela kunjungan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taji Yassin Maimun, sudah tampak terus menata peralatan dan mengatur strategi pemadaman api. Tampak sejumlah air yang diperlukan untuk pemadaman itu juga telah disiapkan. Jumat, tanggal 22 Agustus 2025 sekitar pukul 13.30, petugas gabungan mulai terjun ke lapangan. Beberapa di antaranya tengah menyemprotkan foam atau sejenis busa ke titik api. Tampak beberapa selang besar malang melintang di sepudar sumur minyak yang terbakar. Pemirsa, tim gabungan yang memadamkan api bekerja keras. Mereka bahu-membahu berusaha untuk memadamkan api. Hanya tidak diketahui penyebabnya hingga pukul 16.15 upaya itu belum berhasil. Belum diketahui upaya selanjutnya dalam rangka untuk memadamkan api tersebut. Pemirsa Blora TV, pada pukul 16.15 api belum berhasil dipadamkan. Saat ini saya berada di lokasi sumur minyak yang terbakar di Desa Gandu, Bogorjo. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Blora Mulyowati ketika dikonfirmasi Jumat sore pukul 16.40 menjelaskan api di sumur yang terbakar belum berhasil dipadamkan. Dijelaskan meski belum berhasil memadamkan, tim gabungan akan terus melanjutkan upaya pemadaman. Belum berhasil padam, namun demikian tim sudah sempat memonitor lubang asal minyak yang diduga menyebabkan kebakaran itu. Upaya pemadam kebakaran akan terus dilakukan, tandas Mulyowati. Sementara itu, salah satu praktisi sumur minyak asal Blora menjelaskan dirinya sempat melihat langsung tayangan kondisi api bersamaan kunjungan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taji Yassin yang tampak sudah mengecil. Dia memprediksi bahwa kandungan gas yang menyebabkan api di sumur yang terbakar sudah menipis dan jika dibiarkan dalam 2 atau 3 hari akan padam dengan sendirinya. Prediksi saya tidak lama lagi, ya sekitar 2-3 hari api akan padam sendiri, tandasnya. Kalau mau memadamkan segera ya harus dibor miring, hari tentu konsekuensinya dengan biaya mahal. Pemirsa, Jumat tanggal 22 Agustus 2025 pagi, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taji Yassin melakukan kunjungan ke lokasi sumur minyak yang terbakar di Desa Gandu, Blora.
Dalam kunjungannya, Wagub Tas Yassin menyerahkan bantuan kepada warga terdampak. Ia menyampaikan keprihatinan dan empati atas musibah ini serta memastikan bahwa pemerintah provinsi akan terus memantau situasi dan memberikan dukungan yang diperlukan. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban warga dan membantu proses pemulihan, ungkapnya. Gus Yassin mengatakan pihaknya memang ada info bahwa akan ada pengeboran minyak lagi. Adanya informasi tersebut itu yang kami gak mau, kami harus atur. Sebenarnya demikian Gus Yassin, pemerintah provinsi sebenarnya setelah adanya Undang-Undang Peraturan Menteri 14 tahun 2025 langsung sudah membentuk Satgas untuk mengatur pengeboran minyak sumur-sumur masyarakat. Dikatakan, masih banyak yang belum paham, ada yang beranggapan ketika sudah ada sumur minyaknya nanti akan disahkan oleh kementerian atau dilegalkan. Ini yang memacu munculnya sumur-sumur baru. Padahal lanjut Taji Yassin, yang disampaikan oleh Pak Menteri di dalam undang-undang, di dalam Peraturan Menteri 14 tahun 2025 adalah sumur yang sudah ada, sumur tua. Sumur-sumur itu juga akan dilihat lagi, disurvei dulu. Kalau yang ada di Gandu, seperti ini kan nggak pas. Di tengah-tengah pemukiman, kalau terjadi apa-apa, korbannya siapa? Membahayakan atau enggak? Nah, ini yang harus diatur. Tambah Wagub Taji Yassin. Kami harus atur dari pemerintah provinsi. Sebenarnya kami di pemerintah provinsi setelah adanya undang-undang peraturan menteri 14 tahun 2025 itu kami langsung sudah membentuk satgas untuk mengatur pengeboran minyak, bikin sumur-sumur. Nah, masyarakat ini masih banyak yang belum paham bahwa pemahamannya adalah ketika sudah ada sumur minyaknya nanti akan disahkan oleh kementerian atau dilegalkan. Nah, ini yang memacu munculnya sumur-sumur baru. Padahal yang disampaikan oleh Pak Menteri di dalam undang-undang, di dalam aturan Menteri 14 2025 adalah sumur yang sudah ada, sumur tua sudah ada. Nah, ini juga akan dilihat lagi, disurvei dulu. Seperti ini kan enggak pas di tengah-tengah pemukiman. Nah, kalau terjadi apa-apa, korbannya siapa? Membahayakan enggak? Nah, ini yang harus diatur. Menurutnya, di kejadian sumur ini, Gandu, sebenarnya bukan hanya di Blora, tapi ada di kawasan-kawasan lain yang sumur minyaknya tinggi. Kalau di Jawa Tengah ada di Kabupaten Cilacap juga banyak kandungan-kandungan minyak, juga harus diatur. Ditanya terkait relokasi, belum ada rencana, namun demikian pihaknya akan memantau, menertibkan sumur-sumur tersebut. Pihak Pertamina yang ahlinya akan diajak supaya kejadian seperti di Blora ini tidak terulang lagi. Lebih jauh, Wagub Taji Yassin menyatakan kalau ada sumur-sumur tua yang saat ini sudah berjalan akan diatur. Bagaimana perputarannya, pengamanannya itu akan diatur semuanya. Yang menjadi masalah sekarang, banyak yang ingin membuat sumur-sumur minyak. Nah, ini yang tidak boleh. Harus ada kajiannya, harus ada persetujuannya. Ini baru kita atur semuanya. Kami di kejadian sumur ini sebenarnya bukan hanya di Blora, tetapi ada di kawasan-kawasan yang di sana memang sumber minyaknya tinggi. Kalau di Jawa Tengah ada di Kabupaten Cilacap, itu juga banyak kandungan-kandungan minyak juga harus kita atur. Nah, dengan ini kami ingin memastikan apa saja sih pemerintah hadirnya. Ternyata sudah hadir semua, mulai dari Kabupaten Blora sendiri, dari pusat juga sudah ada, dari pemerintah provinsi kami sudah menurunkan. Kemarin 2 hari dinas SDM kami juga sudah standby di sini. Nah, sekarang kami karena keluhan kemarin masyarakat pengen korban ini mendapatkan santunan dari mana ya, kita dari BPJS atau dari lembaga yang lain. Nah, ini saat ini kami bawa ini untuk masyarakat terdampak. Kalau relokasi belum ada rencana itu, akan tetapi kami akan memantau, menertibkan sumur-sumur yang ada di kawasan ini. Nanti kedepannya bagaimana, sehingga kita juga harus mengajak dengan Pertamina, ahlinya, supaya kejadian ini tidak terulang lagi. Saat di Desa Gandu, dengan didampingi Wakil Bupati Blora, Hajah Sri Setiorini, Wakil Gubernur Taji Yassin sempat meninjau lokasi sumur yang terbakar, posko dan dapur umum, dan menyempatkan ngobrol dengan warga terdampak. Di kesempatan itu, Wagub Taji Yassin menyerahkan sumbangan ke warga Desa Gandu yang terdampak. Sejumlah sumbangan itu diantaranya santunan korban 40 juta, logistik 53 juta, beras 2 ton, logistik sembako 35 juta, dan obat-obatan senilai 25 juta rupiah. Selamat siang pemirsa Blora TV. Kali ini saya melaporkan langsung dari lokasi kebakaran sumur minyak di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo. Nah, ini di belakang saya terlihat masih ada kepulan asap dan hari ini adalah hari ke-6 api
kebakaran minyak sumur minyak ini belum padam. Dan siang ini petugas gabungan sedang melakukan pemadaman yang saat ini masih proses. Kejadian ini pada minggu lalu, pada tanggal 17 Agustus kemarin. Dan pagi tadi Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taji Yassin Maimun, telah melakukan kunjungan ke lokasi kejadian. Dan pemerintah provinsi menurunkan beberapa bantuan, di antaranya santunan korban sebesar 40 juta, kemudian logistik dan peralatan 53 juta, beras 2 ton, kemudian logistik sembako sebesar 37 juta, dan obat-obatan sebesar 25 juta. Wakil Gubernur Jawa Tengah tadi sekitar jam 10 sampai lokasi di Desa Gandu, tadi meninjau lokasi kejadian, sumber api berada, kemudian tadi meninjau di posko dan tadi juga sempat mengobrol dengan Wakil Bupati Blora Sri Setiorini. Pemirsa, kabar melegakan datang dari Dinas Kesehatan Daerah Dinkesda Kabupaten Blora, yakni 2 korban luka bakar yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta, diinformasikan masih dirawat di instalasi gawat darurat, namun dalam perkembangan membaik. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora Edi Hidayat menjelaskan, untuk 2 warga yang luka bakar akibat peristiwa kebakaran sumur minyak di Gandu, saat ini kondisinya semakin membaik. Dijelaskan, hingga Jumat tanggal 22 Agustus 2025, pihaknya telah membuka posko kesehatan yang melayani warga di lokasi kejadian selama 24 jam. Selain itu juga mengirim 2 psikolog. Untuk obat-obatan lengkap, jelas Edi Hidayat. Laporan dari lapangan, petugas kesehatan dari Desa Gandu, demikian Edi Hidayat, untuk warga yang ada di pengungsian yang datang berobat ke posko kesehatan, rata-rata mengeluh sakit flu pilek, beberapa di antaranya ada yang diare. Ada sekitar 7 warga yang luka bakar ringan, saat ini menjalani pengobatan rawat jalan di rumah masing-masing, tentu di bawah pengawasan petugas medis Puskesmas Bogorjo, jelas Edi Hidayat. Sekian pemirsa, breaking news kali ini. Ikuti berita-berita kami selanjutnya, termasuk liputan lanjutan proses pemadaman api di sumur minyak di Gandu, tetap di Blora TV tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.